Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dirinya, tentang dirimu. Jadi ini for siapapun, untuk siapapun yang kalian entah punya gebetan, punya pasangan yang berada dalam kebingungan ingin mengetahui perasaan si dia. Jadi ini adalah pesan untuk dirimu ya. Nanti aku bakalan lihat energi kamu, energi dia. Kita lihat vibes di antara kalian berdua apa. Baru nanti aku lihat tentang perasaannya dia. Kalau kamu nanya dianya siapa, terserah kamu mau pikirin siapa. Pikirin orangnya ya. Saat kamu nonton video ini, sebelum kamu nonton video ini, pikiran orangnya sama pikirin dirimu. Jadi hubungan kamu sama dia seperti apa. Perlu diingat, ini adalah general reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi harus bisa bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Karena sometimes aku memberikan pesan itu bisa secara harafiah. Untuk beberapa dari kalian ada juga yang pakai metafora. Jadi jadikan ini untuk pelajaran. So, kalau langsung mulai aja. Trust Red Cat, Angel One Power Like Cat and Goddesses. Give permission and protection to several people who watch this video. Okay. I'm gonna say my goes and speak the truth. Okay. There's Red Cat, Angel One Power Like Cat and Goddesses. So I'm gonna say my goes and speak the truth. Give permission and protection to several people who watch this video. I'm gonna say my ego so can speak the truth. Tell me about their current energy right now. Need 3 card from this. Their current energy. Okay. Ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Ada I see di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Aku ngeliat kalian ada di posisi sebenarnya nyaman, tenang. Maksudnya dalam arti tidak ada sebuah kecemasan berlebih tentang hubungan kamu dan dia siapapun itu ya. Cuman kalau aku lihat di sini dari The Nine of Cups ini ngomongin soal kepuasan. Jadi kamu puas dengan keputusan apa yang kamu ambil, kamu juga puas tentang langkah kamu. Dari The Nine of Cups itu juga menggambarkan orang-orang yang sebenarnya punya banyak pilihan, punya choices. Ini juga dari Ace of Coins, kamu fokus sama sesuatu hal yang finally ini berharga untuk diri kamu. But Ace of Coins ini keadaan dimana kamu punya harapan. Jadi kalau ngomongin soal energi, ini sesuatu hal yang untuk beberapa dari kalian baru menjalani jalan yang kamu tempuh. Cuman aku lihat di sini ada optimisme. The color orange, pink, ini dan hijau itu bisa jadi warna keberuntungan untuk diri kamu. Cuman kalau aku lihat di sini ada keadaan dimana kamu tuh sebenarnya punya banyak pilihan, but you focus on one person. Ada satu orang atau satu sosok yang memang lebih dominan di hidup kamu gitu. Cuman kalau dari sini, ini kan beanstalk ya. Jadi apapun yang kamu tanam itu bisa menumbuhkan harapan yang kamu inginkan. Cuman ini harus tanam dulu. Konsepnya kan gitu. Kita punya usaha dulu, baru nanti saat tumbuh kita bisa memetik hasil. Dari Ace of Wands ini yang keluar adalah sesuatu hal yang like this is white flower. Konsepnya tuh kayak sesuatu hal yang putih, sesuatu hal yang suci. Terus aku ngeliat di sini dari niat kamu, kalau niatnya baik, hasilnya juga akan baik. Konsepnya selalu seperti itu. Cuman Nine of Cups itu enjoying the moment, but also ada beberapa hal yang kamu lakukan baru. Biasanya contohnya nih ya, kamu terbiasa untuk dating atau untuk pacaran, untuk bersama seseorang itu dengan pasif gitu. Nanti ada shifting energi jadi lebih aktif. Nah di situ ada yang tadi aku bilang, kamu ada usaha sesuatu nggak pernah kamu lakukan sebelumnya, and then ini akan membuahkan hasil. So aku bakalan lihat message dari higher self kamu tentang percintaan. Message from your higher self about your love life.
say my ego so I can speak the truth. Okay, this is the card that comes out. Ada Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, the what is right for everyone involved, offer helping hand. Jadi kalau dari sini, pilihlah untuk jalan menuju cinta dengan melakukan hal penuh dengan cinta. Jadi dari niatan dulu, and then do what is right for everyone involved. Jadi balik lagi ngambil jalan tengah, di situ akan memberikan positivity bukan hanya untuk diri kamu tapi untuk siapapun yang kamu hadapin. Ada Odin, psychic insight, your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Jadi melihat segala sesuatu berdasarkan realita itu harus, bukan hanya dari perasaan saja. Nanti kamu ada sesuatu hal yang akan kamu ketahui tentang percintaan kamu, dharma unfolding, remember that you're on a path, take one step at a time to happiness. Jadi percayalah kalau kamu itu berada dalam suatu jalan menuju life purpose kamu atau menuju yang seharusnya memang kamu jalanin. So aku bakal lihat energi dia. There's spirit guide, angel divine power like God goddesses. I must say my goals so I can speak the truth, give information and protection to certain people who watch this video. Tell me about their person. Page of Swords. Dia tipe orang yang lagi kepo-kepo banget loh. Dia lagi kepo banget sama kamu, lagi pengen tahu banget tentang diri kamu. Cuman dari Page of Swords sendiri di sini ada energi air sign. Kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius, dan juga bisa dealing sama Sagittarius. Atau di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Balik lagi, this is bisa vice versa, dan kamu juga harus tahu kalau misalnya ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Dan sifat atau sifatnya. Dari sini sebenarnya dari luaran dia tenang-tenang aja ya, damai-damai aja. Dari fase healing yang aku lihat di sini, dia sudah mampu untuk kontemplasi mana perbuatan dia yang oke, mana yang gak oke. Cuman dari temperance ini dia menjadi orang yang lebih wise lagi, lebih dewasa lagi, ngikutin jalannya. Banyak hal-hal yang dia pengen lakukan, yang dia pengen kontrol berdasarkan ego, tapi balik lagi karena kedewasaan yang muncul, akhirnya dia menahan diri. Cuman yang jelas aku ngeliat di sini dari Page of Swords, kepo banget tentang diri kamu, pengen tahu tentang kamu. Dari fase Page of Swords ini adalah orang-orang yang balik lagi cukup ambisius. Kamu ambisinya, optimismenya itu datang karena sebuah realita. Tapi kalau dia, optimisme dan ambisinya berdasarkan dari apa yang dia pikirkan. So di sini you're about realita, dia tentang apa yang dia pikirkan. Cuman ada sebuah hal yang nyambung nih kalau aku lihat. Nyambungnya adalah kalian berdua tuh sama-sama memiliki sebuah keinginan ke arah yang sama gitu. Kalau dari sini aku ngelihatnya sebenarnya untuk kalian nih, karena kemarin sempat gak balance, nah si dia tuh mencoba untuk balance. Cuman aku lihat di sini balik lagi karena fase healing ini, jadi belum benar-benar pasti ya dia bakalan jadi kayak gimana. Orang di fase healing harus lihat nanti dia jadi seorang yang seperti apa. Cuman yang aku lihat dia mencoba untuk menyeimbangkan sesuatu gitu, bisa antara dirimu dan pekerjaan, atau misalnya memang tentang prioritas dan prioritas lain gitu. Oke, so aku bakalan lihat tentang message from their higher self for you. Dia tuh planning for exploring yourself loh. Jadi pengen tahu tentang diri kamu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Cuman dari sini ada Lady Nada, Heart Awakened. Awaken to accepting a divine love, give and receive in balance. Jadi yang tadi aku bilang, dia dalam fase menyeimbangkan sesuatu. Jadi taking and giving, memberikan dan menerima. Cuman kalau dari sini ada sebuah momen dimana dia nerima segalanya. Makanya aku bilang ngikutin arusnya kehidupan, ngikutin gimananya keadaan kamu sama dia. Tidak terlalu seperti kemarin yang pengen controlling segalanya, pengen tahu tentang segalanya. Dia pengen tahu tapi juga ada remnya kalau aku lihat. Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenge, focus on what you desire. Di sini kamu diminta untuk fokus sama apa yang kamu pengen dalam kehidupan. Karena di situ saat kamu fokus sama apa yang kamu pengen atau memang sesuatu hal yang memang harus kamu lakukan, kamu akan membuka pintu untuk
koneksi antara kamu dan dia. So aku bakal lihat tentang perasaan orang tersebut. There's spirit guide, angel with power like Captain Goddesses, give permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their person, current energy, or current feelings toward them right now. Their feelings toward them. Ini confirm ya kalau dia lagi pengen tahu banget tentang diri kamu, tentang keadaan kamu sekarang gimana, lagi ngapain, lagi sama siapa. Feelings toward you. I see di sini passion, ada gairah. Kalau dari sini ini juga keadaan dimana dia mencoba untuk melihat antara future, melihat ke depan, dia future kamu dan dia tuh ada apa gitu. Ini banyak menghabiskan waktu malam hari untuk stalking atau kepo. Jadi kalau dari sini aku ngelihatnya tentang feeling banyak ya, macam-macam. There's a love atau perasaan damai, cuman dibarengin sama was-was gitu. Karena was-wasnya balik lagi, dia itu worry tentang the future. Dia tuh yang dia khawatirkan tentang masa depan. The Four of Swords sebenarnya di sini dalam fase istirahat. Ini confirm tentang keadaan healingnya dia. Cuman dari the Five of Wands sendiri conflicted. Dia mau semuanya itu berjalan sesuai keinginannya di atas, tapi ada beberapa hal yang dia pengen kontrol, which is desire untuk memiliki gitu. Masih ada rasa ingin memiliki, cuman dari the keadaan seperti ini, karena konfliknya yang datang, kayak dilema, ngerti kan? Dilema dimana kalau misalnya hati ngomong tar dulu deh gitu, aku istirahat dulu gitu. Cuman kalau dari logika, aduh gimana nih caranya untuk gak lepas gitu. Jadi masih ada keadaan ingin memiliki atau merengkuh. Dan ini Two of Wands sendiri. Kalau dari keadaan Two of Wands, kalau aku lihat di sini untuk beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang memang tech savvy ya. Jadi dia tuh tech savvy itu istilahnya orang-orang yang terbiasa gunain sosial media atau gunain teknologi untuk mencari tahu. Jadi kalau Two of Wands, ini ada yang secara harafiah kepoin soal sosial media, atau metaforanya adalah dia mencoba untuk melihat the future, kedepannya antara kamu sama dia seperti apa. Cuman kalau dari Two of Wands, ini bukan tindakan ya yang dilakukan, maksudnya pergerakan, tapi lebih seperti usaha yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirimu, ngerti kan? Jadi dia lakukan itu untuk dirinya sendiri, menenangkan dirinya sendiri, bukan untuk membawa hubungan ini gitu. Dari the Six of Wands, ini baru ngomongin soal konsep dimana dia mencoba untuk cari tahu dari teman-teman kamu atau dari teman-temannya dia tentang apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, balik lagi, ada bimbangnya, ada rasa tenang tapi juga ada rasa chaos. Ada rasa tenang tapi juga ada rasa cemas. Jadi yang aku bilang di sini ada dua, ada antara logika sama pikiran masih belum sinkron. Cuman dari the Six of Wands sendiri, aku ngeliat dia tipe orang yang supportive. Jadi kalau misalnya kamu ngapain aja, sebenarnya dia bakal dukung gitu. Bukan tipe orang yang kalau tidak sesuai sama prinsipnya dia harus ngelawan, enggak. Cuman lebih seperti dari kerjaan nih atau dari karir. Oke, kamu mau meraih karir dulu, ya nggak apa-apa, raih aja karir kamu. Aku bakalan dukung. Tapi kalau ini ngomongin soal integritas yang memang konsepnya ke arah komitmen, itu dia ada gejolak-gejolak gitu. Perasaan tenang, damai, but also the Ten of Cups ini ngomongin soal hopeful. Ini konfirmasi tentang apa yang kamu inginkan sama dia, sama ini ngomongin soal keharmonisan, kebahagiaan. Jadi kalau feeling, perasaannya seperti itu. Aku bakalan confirm ya. Just spirit guide, angel, one power like Captain Goddesses, and when my ghost I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who watch this video. I'm gonna say my ghost I can speak the truth. Tell me about their feeling right now.
be careful sama orang-orang sekitar, yang ada beberapa dari orang-orang sekitar kamu atau orang-orang sekitar dia yang support, ada juga yang mempengaruhi. Di sini ada energi temperance, ini konfirmasi perasaan damai, perasaan tenang, tapi juga kalau kamu lihat di sini temperance membuka mata satu, jadi masih cautious, jadi belum terlalu tenang. Dia memikirkan responsible antara kamu jika dipikul kalau misalnya bersama dirimu. Di sini juga ada perasaan kecewa. Ada sesuatu hal yang mungkin datangnya dari hubungan kamu sama dia yang membuat dia trauma atau hubungan sebelumnya. Makanya dia mencoba damai dalam hubungan ini tapi tetap was-was gitu. Karena dari the Ten of Swords sebenarnya ini balik lagi keadaan ekspektasi, keadaan salah menilai kadang-kadang bisa berakibat untuk kecewa sendiri. Jadi yang aku bilang di sini ada kekecewaan, but also Ten of Wands ada merasa responsible, merasa beban. Mungkin gini, ada beberapa, aku kalau kasih gambaran satu contoh aja ya. Contoh, si A itu memiliki keuangan yang sangat bagus, pekerjaan yang bagus, keluarga yang juga harmonis. Si B bukan datang dari keluarga yang harmonis dan harus struggling. Nah, saat ketemu, si B itu merasa ada sebuah beban, dimana yang si A miliki udah indah. Dia merasa takut kalau dapat membebani si A gitu, si B. Jadi ada perasaan seperti itu. Ini bukan hanya konsep itu ya, cuman kalau aku tarik benang merahnya ada perasaan takut karena takut membebani atau takut terbebani gitu. Terus dari the Knight of Pentacle, ini keadaan yang menikmati keadaan yang dinikmatin sama dia. Jadi ada rasa bahagia. Dia tahu nih, ini hubungan bukan hanya manis-manis saja, ada rasa sakit, ada rasa kecewa, ada rasa bahagia, ada manisnya, ada asamnya, ada asinnya. Dia nikmatin itu semua. Kamu nggak perlu worry tentang dia ini ilfeel atau segala macam, enggak. Dia justru enjoying this process gitu. Okay? So aku bakal lihat dari Romance Angel. There is spirit guide, angel from power like that in Genesis. I'm in my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to see through people who watch this video. Ada deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Bisa di antara kalian berdua, antara kamu atau dia, menggunakan topeng. Jadi tidak menunjukkan sebenarnya dan niatnya seperti apa. Be careful with that. Kadang-kadang contoh ya, kita memiliki perasaan suka sama orang tapi bilang, enggak suka. Tapi the way you act nunjukin itu, dan itu akhirnya bikin orang lain kebingungan. Itu malah akan memperkeruh suasana. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Dan di sini confirm tentang fokus sama apa yang kamu harus fokuskan. Pertama, harus fokus ke diri sendiri. Cintai diri kamu sendiri. Gak akan pernah ada orang lain yang mampu untuk mencintaimu jika dirimu sendiri tidak mampu untuk itu. Jadi konsepnya adalah kenapa banyak yang nanya, kok aku belum ketemu ya? It means there's something in your life yang harus kamu fokusin dulu. Sabar dulu. Masih ada beberapa hal atau ada satu hal yang memang harus kamu lakukan dulu untuk dirimu, yang dimana itu menjadi alat untuk membuka pintu ketemu sama the one atau bersatu sama the one. Let's search for the people who watch this video. Other religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. There's a spiritual path yang beda antara kamu sama dia, dan ini tidak bisa dipaksakan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kompromi ya. Yang bisa kita lakukan adalah yang menerima perbedaan tersebut. Bisa perbedaan keyakinan, perbedaan pola pikir soal yang tadi aku bilang integritas atau pegangan hidup. Keyakinan itu bisa agama, bisa soal cara kamu untuk melakukan kehidupan, cara kamu untuk percaya, itu beda-beda. Dan itu bukan sesuatu hal yang harus segala sesuatu harus sama gitu. Karena yang namanya spiritual path yang beda, kamu harus jalan ke sini, dia harus jalan ke sini. Ini harus ditempuh dulu gitu untuk tahu
endingnya after proses jalan ini kamu jadi orang yang seperti apa. Kenapa banyak sekali? I just need one. Thank you. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Di bawah happy, saat ada momennya kamu bahagia, rasakan kebahagiaannya, jangan dipikirin aneh-anehnya. Kadang-kadang kita itu bakalan menarik uh, energi negatif berdasarkan ketakutan sendiri. When it's time to play, you play. Saat kamu harus berusaha, kamu berusaha. Saat kamu harus merasakan, kamu rasakan. Di sini untuk bisa memiliki chemistry, jadi ya aku lihat harus banyak-banyakin romansa di kehidupan kamu dan dia. So aku bakal lihat the outcome of the situation. There's great cat, angel, vampire, process. Tell me about the outcome of the situation. Aku masih lihat dia akan daydreaming ya, akan banyak ngehayal tentang diri kamu atau dirimu banyak menghayal. Cuman dari sini salah satu dari kalian akan sangat berkorban, yang dimana dari the page of pentacle ini aku ngelihatnya sampai mengorbankan entah lifestyle, entah pola hidup, bahkan pola tidur nih contoh ya. Mengorbankan tuh bukan hanya kayak pengorbanan yang butuh darah, enggak. Contoh gini, ada yang LDR nih contohnya. Dia bakal ngorbanin waktu tidurnya dia untuk bisa entah itu komunikasi dan segala macam karena perbedaan waktu. Ada juga seperti itu, atau banyak konsep pengorbanan itu bukan hanya sesuatu hal yang harus dalam bentuk yang besar. Cuman dari Page of Pentacle sendiri tidak dipungkiri ini salah satu kalian akan lebih banyak usaha ya. Dari the Queen of Cups sendiri, siapapun yang kalian energi feminine, congratulations, kamu diprioritasin. Cuman dari sini ada sebuah perasaan yang timbul. Ini beda perasaan-perasaan sama yang kemarin. Cuman kalau ngomongin soal the outcome, ini cinta yang akan lebih dalam lagi. Siapapun yang kalian cintanya lebih, ini akan lebih dalam lagi. Jadi hati-hati sama rasa bapernya, jangan sampai itu menenggelamkan dirimu. Masih ada rasa ketakutan, tidak dipungkiri aku tidak akan memanis-maniskan keadaan. Di sini masih ada rasa ketakutan soal masa lalu datang kembali, jadi kayak keadaannya maju mundur. Cuman dari the Four of Wands sendiri, ini konsepnya adalah kamu membangun sebuah koneksi yang cukup stabil sama seseorang. Kestabilan itu bukan datang dari sesuatu hal yang sama aja, tapi dari experience. Ada naik turun kehidupan dijalanin. Kamu makan garam, kamu makan gula, itu semuanya kamu jabanin. Kalian berdua jabanin, dan di situ akan ada proses pertumbuhan. Saat proses pertumbuhan kamu bercermin sama dia, dia bercermin sama kamu, baru di situ ada sebuah koneksi yang indah. Cuman di sini untuk beberapa dari kalian yang sudah berpasangan ya secara official, ini ada step yang lebih lagi kayak pertunangan atau komitmen yang lebih lagi, lebih kuat lagi komitmennya. Dan di sini dari Four of Wands sendiri, energy mirroring, which is if you're happy, that person happy, but also if you worry, that person worry. Just be careful, okay? So, aku bakal kasih pesan buat dirimu, message for you, for the situation. What I need to do. Okay. Ada the Ten of Cups. Lagi-lagi ini soal keharmonisan ya. Jadi, balik lagi, pilih jalan tengah yang semua orang bahagia. Bukan hanya diri kamu saja yang bahagia. Itu karena gini, kita boleh mementingkan diri sendiri, cinta sama diri sendiri, but kita harus bedain mana cinta sama diri sendiri, mana yang datangnya itu karena keegoisan dan bisa dibilang berdasarkan dari ego. Jadi kalau ngomongin soal keharmonisan, kita pasti akan tahu cara membahagiakan diri sendiri, but also impact-nya untuk orang-orang sekitar. Ada Two of Cups. Ini ngomongin soal cinta. Love itu bukan sesuatu yang harus sama semuanya. Jadi harus tahu kamu bisa mencintai seseorang berdasarkan apa yang beda dari dia. Belajarnya dari situ, oke? Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu.
Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa berpersonal reading. Karena kalau ngomongin soal personal reading itu adalah konsepnya diri kamu saja, energi dirimu dan dirinya yang aku lihat, bukan campuran seperti ini. So, harap sabar karena ada antrian. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!